Ya nggak mungkin murid yang baru bisa merangkak disuruh langsung terbang misalkan. Ya pasti disuruh belajar berjalan. Maksudnya apa? Bertahap. Gitu. Jadi sesekali perintahnya kadang nggak keluar tuh si ulil amri ini. Jadi maksudnya apa? Nggak ada ATU-nya. Ya, taati ulil amri ketika dia sedang tersambung dengan Rasul dan Allah gitu maksudnya. Misalkan keluar perintah gitu atau anjuran atau apa misalkan gitu kan. Nah, seperti contohnya misalkan ketika perang apa tuh? Kisah Nabi Muhammad ya, perang Badar apa perang apa tuh? Lupa saya tuh. Nah, kemudian Nabi menyarankan ketika bertaktik itu harus begini 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 gitu. Kemudian ada sahabat yang nanya tuh, wahai Rasulullah, apakah itu dari Allah atau hanya inisiatif Nabi saja? Jawabannya adalah enggak, ini inisiatif aku saja kata Nabi. Berarti Nabi yang sebagai manusia, ya itu nggak wajib ditaati. Yang dipakai adalah saran dari sahabat itu kan. Nah seperti itu gambarannya. Padahal itu kondisi lagi mencekam perang kan. Belum tentu Nabi dalam kondisi tersambung ke Allah kemudian mengeluarkan saran atau perintah atau apa kan. Gitu hanya sebagai manusia biasa. Ya itu maha adilnya Tuhan itu ya begitu. Di dunia yang penuh keterbatasan, ulil amrinya pun terbatas. Gitu. Nah, itu jadi tentang lapisan-lapisan diri manusia ya. Nah, waati kenapa enggak waati ulil amri minkum? Hati Allah ada hati-nya kepada Allah, kepada Rasul ada hati Rasul. Tapi ulil amri ini enggak ada hati ulil amri minkum. Nah, iya, jadi kita harus memastikan bahwa apa-apa yang keluar dari ulil amri ini dari Allah atau bukan, gitu gampangnya. Iya, kalau dari Allah ya wajib ditaati, dari Rasul ya wajib ditaati. Kemudian apabila misalkan dari inisiatif ulil amri sendiri jatuhlah hukum sunnah, dikerjakan dapat pahala kan gitu definisinya. Ditinggalkan atau nggak dikerjakan ya tidak berdosa kan gitu definisi sunnah ya dari ulil amri ini. Jadi kalau ulil amri adalah berarti ulil amri ini tersambung ke Rasul, tersambung ke Allah. Lah kalau dimaknai bahwa ulil amri ini adalah sistem pemerintahan duniawi, coba Anda bayangkan. Ya mohon maaf ini. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Kim Jong Un, Xi Jinping, bahkan mungkin Raja Salman, Raja Fahd apa, tersambung nggak ke Allah tuh? Tersambung nggak ke Rasul? Kemudian tersambung nggak ke Allah? Silakan jawab sendiri.
Ya itulah kenapa tafsir-tafsir yang beredar di masyarakat itu berabad-abad hanya tafsir syariat saja tuh. Jadi beragama itu kerdil sekali ya. Ya kondisi kayak begitu apa bedanya dengan Injil yang sudah dirubah-rubah, kemudian Zabur, Taurat yang sudah dirubah-rubah, apa bedanya? Nggak masuk pada esensi kan, sama-sama nggak masuk esensi kan, gitu. Nah seperti itu gampangnya. Dia kita kan nyala-nyalakan, wah udah benci sama Injil, benci sama Zabur, Taurat, terus kitab-kitab suci lain. Dengan alasannya sudah nggak murni lagi. Ya, emang Quran yang kita praktekkan di umat Islam nih, Quran yang kita praktekkan orang sudah murni. Tidak ada yang murni itu. Bayangkan saja ulil amri dimaknai sistem pemerintahan duniawi. Gitu. Dan sangat langka sekali ulama yang membahas seperti ini kan. Dasar loh ini padahal. Hmm. Kemudian seolah-olah fakta yang ada, fakta di lapangan buktikan ya ulama-ulama yang dasar ini nggak paham, mereka bertanggung jawab terhadap nasib beragama umat. Oh, itu mengerikan sekali. Perdalamlah, wahai para ulama. Belajarlah lagi. Terus kejar. Jangan hanya nguplek di ilmu yakin, itu tertolak. Walaupun ada ayat Quran yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya yakin di sini kan maknanya kematian kan. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Ibadahnya itu levelnya yakin atau ainul yakin atau hakul yakin. Ya harus hakul yakin lah, jangan selama ini faktanya para pemuka-pemuka agama di seluruh dunia dan di seluruh agama, bukan hanya Islam berarti, dan aliran kepercayaan itu hanya berkutat di ilmu yakin. Tadi udah diurai panjang lebar kenapa itu tertolak kan, ilmu yakin itu. Kesian umat kan, kesian manusia-manusia yang sudah terlanjur berkiblat kepada kalian-kalian gitu. Narasi atau bukan narasi, literasi itu memang penting. Ya sama kayak tadi kan, peta di awal dari akhirat itu lahul mahfuz, kemudian peta di akhir adalah sidratul muntaha, kemudian peta di dunia apa, literasi kan. Cuma kalau kita berhenti di literasi hanya ngutek-ngutek di situ, ya kita belum pantas jadi penuntun umat. Jadi guru jasmani itu belum pantas sama sekali. Sebab intinya itu adalah pemberdayaan daripada jiwa dan ruh. Itu fakta yang terjadi di semua agama. Gitu. Makanya wajar kalau banyak yang ateis kan. Ya karena faktanya beragama itu, apa alasan-alasan orang berateis itu? Kayak nggak nyambung beragama itu.
kolot dan segala macam kan. Mengesampingkan akal logika, langsung disuruh buru-buru doktrin, dogma